Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan di dalam ibadahnya yang kudus, dan kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Walaupun sepertinya apa yang kita tengah hadapi saat-saat ini, kita masih belum bisa melihat at the other tunnel, di ujung daripada semua ini kita masih belum tahu kapan akan berakhir. Namun kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan, saudara. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, atas anugerah Tuhan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul The Church in the Wilderness. Church in the Wilderness, gereja Tuhan yang ada di padang gurun. Saudara, sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita, dan biarlah kita boleh diberkati Tuhan, diubah dan dipimpin oleh firman-Nya dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman padang gurun sudah menjadi tema umum di dalam Alkitab, di dalam sejarah kehidupan manusia. Pengalaman padang gurun sudah menjadi sesuatu tema yang sudah Tuhan dengungkan sejak awalnya. Bagaimana Abram dipanggil Tuhan keluar di dalam perjalanannya menuju tanah yang dijanjikan, dan namanya dirubah Tuhan menjadi Abraham. Dan dari situ Tuhan mengajar kita dan membawa kita di dalam setiap hal yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Dan untuk itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita membuka Alkitab bersama-sama. Kita akan membacakan Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-38. Nanti saya minta istri saya bisa membacakannya ini. Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 7 ayat 38. Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. This is he that was in a church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita sudah melihat apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, khususnya dalam perjalanan bangsa Israel, saudara. Dicatat di sana bahwa Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. This is he that was in the church in the wilderness with the angel. Jadi dikatakan di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mendengar kata padang gurun Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa melihat bahwa pengalaman padang gurun ini berbicara mengenai sebuah tempat yang sunyi, sebuah tempat yang tidak digarap. Bahkan kata padang gurun juga dapat mewakili lembah di mana orang banyak buang sampah, di mana tempatnya kering, kosong, kerontang, tidak ada apa-apa, tidak dihuni, dan juga tidak ada bentuk sesuatu yang jelas. Karena itu saudara, Tuhan seringkali mengizinkan pengalaman padang gurun ini terjadi di dalam hidup kita, saudara. Dan kita mengerti bahwa apa yang pernah terjadi dengan bangsa Israel, inilah yang kita akan melihat bersama-sama pada saat ini. Karena saya merasa, saudaraku, bahwa kita hidup saat-saat ini, khususnya gereja Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan sedang membawa dan memimpin umat-umat Tuhan, khususnya gereja Tuhan, masuk ke dalam sebuah fase baru, yaitu fase padang gurun. Karena virus yang
tengah berada di tengah kehidupan manusia. Sejak masa kuarantin pertama sekitar bulan Maret sampai saat ini, semua kita masih bergumul dengan COVID-19 ini. Dan kita lihat bahwa angka dari kematian dan semua yang sudah terkena virus ini tidak turun tetapi makin naik. Karena itu ada banyak peraturan dan ketetapan dari pemerintah, dan terakhir bahwa akan ditutup kembali dan gathering akan mulai di avoid dan lain segala macam. Dan saya melihat saudara bahwa hal-hal ini akan membuat kehidupan kita semakin berat. Namun doa saya biarlah pada saat ini firman Tuhan boleh memberikan sebuah paradigma yang baru. Firman Tuhan boleh membawa pengertian kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Karena seperti apa yang tadi kita sudah baca saudara, bahwa Tuhan sendiri yang memimpin umatnya bangsa Israel pada masa itu saudara. Kita lihat bahwa apa yang terjadi di dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita bisa baca lagi bersama-sama Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Nanti istri saya bisa bacakan kembali. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita membaca bersama bahwa dikatakan di situ setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Bahkan ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Saudara, ini merupakan salah satu cara kerja Tuhan. Ada banyak kali prinsip dan cara kerja manusia berbeda dengan Tuhan. Manusia suka sesuatu yang potong kompas, sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan, sesuatu yang sifatnya cepat, tepat, sikat, dan embat, saudara. Tetapi Tuhan lebih suka sebuah proses. Tuhan suka waktu untuk adanya sebuah proses di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kita lihat bahwa apabila Tuhan mengizinkan hal ini terjadi bagi bangsa Israel, sesungguhnya saudaraku bahwa jarak, saya kasih sedikit slide di sini saudara, jarak dari Mesir menuju tanah Kanaan itu sekitar 220 sampai 250 mile. Sekitar 220 sampai 250 mile. Saudara bisa lihat itu garis yang warna merah, Tuhan buat berputar seperti itu. Sebenarnya bisa langsung potong kompas saja saudara, bisa langsung straight, rata. Nah, 250 mile itu saudara mungkin sama dengan 403 kilometer. Nah, saya melihat di Google saudara, khususnya Google Map 403 itu kalau saudara jalan dari Jakarta itu hampir mendekati sebuah kota dekat Semarang namanya Kendal. Nah, sampai Kendal itu sekitar 440 kilometer saudara. Sekitar 440, sedangkan dari Israel, dari Mesir ke tanah Kanaan sekitar 400 sampai 410 kilometer. Nah, ini jarak yang kalau saya klik di situ, saudara lihat itu dengan mengendarai mobil 5 jam 12 menit untuk jarak 440
40 kilometer dari Jakarta ke Kendal. Namun apabila kita jalan kaki, saudara bisa lihat lamanya. 430 kilometer Jakarta ke Kendal, itu kalau jalan kaki dipencet tanda walk di Google, itu keluar berapa lama? 88 hari, saudara. 88 hari berjalan kaki. Jadi kita setidaknya saudara dapat gambaran bahwa sebenarnya jaraknya bukan tidak begitu. Zaman dulu kemana-mana jalan ya saudara, pastilah jauh. Tetapi bicara soal perjalanan yang hanya bisa ditempuh beberapa minggu, beberapa bulan, sampai Tuhan rubah semua menjadi 40 tahun, itu sebuah hal yang sangat signifikan. Sebuah hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau banyak kali dalam hidup kita merencanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, ada banyak kali mungkin kita mengalami penundaan, atau ada banyak kali kita mengalami jalan buntu. Ada banyak kali mungkin keputusan yang kita ambil, cara yang kita pakai, itu salah dan kita akhirnya menerima konsekuensinya. Namun kita percaya bahwa di dalam setiap hidup kita ada kedaulatan Tuhan, ada perencanaan Tuhan dan izin Tuhan, regardless itu mau kesalahan kita sendiri atau memang sebuah ujian yang Tuhan sedang tanam dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bagaimana sekali lagi kita mengerti bahwa Tuhan menyukai sebuah proses. Contoh-contoh di Alkitab banyak sekali, salah satunya Yusuf. Pertama kali Yusuf menerima mimpi yang datang daripada Tuhan, bahwa satu kali dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Saat itu umur Yusuf masih 17 tahun, saudara. Dan pada saat Yusuf memimpin di Mesir sebagai salah satu pemimpin nomor 2 pada saat itu, umur Yusuf 30 tahun. Jadi ada jarak 17 tahun di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi seorang pemimpin. Dan hal ini yang selalu menjadi sebuah pola, saudara. Sebuah pola dalam hidup kita, dalam hidup orang yang berkenan, orang yang sungguh-sungguh mau mengikut kepada Tuhan. Demikian juga dengan Musa. Musa lahir di Mesir, dibesarkan di Mesir, mendapat pendidikan kelas dunia saat itu di Mesir sampai dia berumur 40 tahun. Dan saat itu mungkin dia berpikir bahwa I'm something. Saya orang hebat. Dan Tuhan izinkan dia membuat sebuah kesalahan dengan membela bangsanya, namun juga membunuh orang Mesir, dan dia kabur ke padang gurun. Another 40 years, 40 tahun yang kedua yang dia spend di padang gurun. Dan di mana pada saat itu dia mungkin dari pertama dia di Mesir dia pikir I am everything, dan I am something, dan kedua dia di padang gurun dia berpikir bahwa I am nothing, saya tidak ada apa-apanya. Sampai setelah 40 tahun di padang gurun, Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa dengan semak belukar, peristiwa semak belukar. Dan saat itu sampai Tuhan memanggil Musa dan Tuhan memimpin bangsa Israel, akhirnya Musa dapat berkata, Lord, you are everything. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang Tuhan izinkan kita mungkin berhasil untuk achieve sesuatu. Sampai mungkin kita merasa I am something. Sampai Tuhan, kita mungkin sudah melupakan Tuhan, kita sudah menjadi jauh dari Tuhan. Sampai Tuhan izinkan teguran yang datang lewat Tuhan, sampai kita merasa mungkin we are nothing. Kita gak ada apa-apanya. Sampai kalau kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, Tuhan angkat kembali hidup kita. Sampai akhirnya kita bisa berkata, Lord, you are everything. You are my everything. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena itu saat ini saya ingin mengajak saudara melihat mengapa bangsa Israel, saudara, menghabiskan 40 tahun. Kita tadi mendengar dan kita melihat memang Tuhan menyukai sebuah proses. Dan Tuhan sengaja membuat jalannya berputar.
Tapi saya mau ajak saudara melihat secara kontekstual yang tertulis di Alkitab. Yang tertulis di Alkitab. Selama 40 tahun Tuhan memimpin bangsa ini. Tapi kenapa begitu lama selama 40 tahun saudara? Nah kita lihat kalau kita perhatikan di dalam Alkitab dikatakan ada kata desert. Nah desert ini punya kata dalam bahasa Hebrew adalah midbar. Midbar ini saudara berasal dari sebuah kata kerja yaitu lehat brit, lehat bir, yang artinya to pasture one's flocks. It was the shepherd does when he takes his sheep and goats out of his village into the rural countryside to feed them. Nah kata desert dan kata padang gurun ini saudara, itu berasal dari sebuah kata midbar yang keluar dari kata kerja lehat brit yang artinya itu memang sebuah kebudayaan, kebiasaan pada saat itu. Seorang gembala akan mengajak domba-dombanya, kawanan dombanya untuk keluar kota ke countryside, kemana ada padang gurun, di mana sebuah tempat yang terpisah dari yang lain. Sebuah tempat yang terpisah dari yang lain, saudara. Tempat sendiri di mana gembala bisa memberi makan domba-dombanya, di mana gembala akan mempunyai waktu hanya dengan domba-dombanya. Dan ini yang semestinya kita mengerti alasan dibalik kenapa Tuhan membuat jalan rute bangsa Israel keluar dari Mesir itu berputar karena ada sebuah kebiasaan dan sebuah fakta kenyataan yang terdapat dalam budaya orang Yahudi bahwa gembala itu tiap-tiap hari harus membawa domba-domba, kambingnya, semua kawanan keluar dan menyendiri supaya bisa diberi makan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Tuhan memang memimpin bangsa ini supaya bisa dididik kembali, dipersiapkan, dididik dan lain-lain. Karena gambaran mengenai umat Israel keluar dari Mesir merupakan menjadi sebuah gambaran yang sangat dekat dengan setiap kehidupan kita manusia. Sebelum kita ditebus, sebelum kita bertobat, sebelum kita lahir baru, pretty much gambaran hidup kita sama seperti orang Israel yang ada di tanah Mesir. Jadi kenapa Tuhan bikin berjalan selama 40 tahun itu mempunyai gambaran seperti seorang gembala yang mengajak semua kawanan dombanya untuk pergi menyendiri ke countryside, pergi ke tempat yang secluded. Bukan hanya itu tetapi domba-dombanya juga akan diberi makan dan dalam saat yang bersama dia juga akan merawat, melihat tiap-tiap domba. Apakah ada yang terluka, bulunya perlu dipotong apa enggak dan lain segala macam. Itu tiap-tiap hari gembala melakukan hal yang sama dan kata itu adalah lehat brit menjadi kata midbar. Nah dari situ kita mulai mengerti saudara, ini sebuah gambaran yang sangat dekat dengan apa yang terjadi antara bangsa Israel dengan Tuhan. Nah kita mau belajar saudara, apa sebenarnya yang Tuhan mau ajar kepada bangsa Israel di padang gurun. Apa yang sebenarnya Tuhan hendak lakukan kepada kita apabila Tuhan izinkan pengalaman padang gurun itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara, apabila saudara diizinkan Tuhan mengalami pengalaman padang gurun. Nah yang pertama yang kita mau melihat bersama-sama saudara, masa padang gurun adalah masa pemurnian. Masa padang gurun adalah masa pemurnian. Nah kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita baca sekali lagi di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni
apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Baik, puji nama Tuhan saudara, Ulangan 8 ayat 2 sudah mengingatkan kepada kita bahwa masa kesulitan, Tuhan memakai masa kesulitan ini saudara untuk memurnikan hati kita dan memurnikan segala maksud, segala motivasi, dan segala sikap hati supaya kita berkenan kepada Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jika kita punya hati yang tulus, hati yang murni, seperti Yosua dan Kaleb, mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Namun bagi mereka yang hatinya mungkin tidak tulus, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, maka Tuhan akan membuat hidup mereka berputar, saudara. Nah, ini mungkin yang menjadi catatan penting bagi kita. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi, semua hal termasuk peristiwa pengalaman padang gurun adalah sebuah kehendak Tuhan, saudara. Yang dikatakan di situ, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, dipakai kata menguji engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Saudara, hal ini sangat penting bagi kita untuk kita bisa sama-sama merenungkan dan melihat kembali hidup kita. Di dalam pemurnian saudara, di dalam pemurnian yang Tuhan kerjakan, ada dua hal yang Tuhan bersihkan di dalam hati dan hidup kita. Nah, dua hal yang Tuhan bersihkan ini, yang pertama adalah masa lalu yang tidak berkenan. Saudara, kita semua mempunyai masa lalu, dan apa adanya kita juga itu merupakan hasil dari apa yang dibentuk dari masa lalu. Dan yang dikatakan di sini adalah masa lalu yang tidak berkenan. Ini yang Tuhan mau bersihkan dalam hati kita. Ini yang Tuhan mau murnikan dalam hati kita. Ada masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau melihat seperti apa yang bangsa Israel alami. Keluaran 14 ayat yang ke-10, 11 sampai yang ke-13. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Ya, bisa berhenti dulu sebentar. Saudara, di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa mulailah bangsa Israel ini mengeluh dan berseru kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan lagi di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun?" Saudara, bangsa Israel ini mulai terlihat bahwa mereka ini mulai membandingkan masa sekarang dengan masa yang lalu. Dan mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir, dan mereka bilang bahwa kalau kita perhatikan saudara, setelah ratusan tahun bangsa Israel ini berdoa, menangis kepada Tuhan, dan Tuhan menolong mereka, dan mereka dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Sampai pada poin itu, sepertinya mereka lupa bahwa Tuhan sudah menuntun mereka, memberikan mujizat, memberikan banyak hal bagi bangsa ini. Sepertinya semua kebaikan dan penyertaan Tuhan itu tidak berbicara dan tidak berpengaruh banyak bagi bangsa Mesir, bagi bangsa Israel. Karena pada saat itu mereka sudah terjebak di depan Laut Merah dan antara pengejaran bangsa Mesir. Saudara, ada banyak kali dalam hidup kita apabila kita ada di dalam satu kondisi kita merasa stuck. Kita merasa kita mau bikin apa lagi, semua sudah mentok, saudara. Ada banyak kali kita mulai berpikir, wah, enak juga zaman dulu itu ya.
waktu mungkin sebelum pandemi ini kita masih bisa begini dan lain-lain. Tetapi saudara, Tuhan mau kita jangan takabur, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga pemeliharaannya yang tiap-tiap hari menjadi hal yang biasa, yang akhirnya kita sepelekan dan kita tidak lagi mau mengucap syukur. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Sikap mereka berubah di padang gurun. Saudara, di tengah kesulitan mereka mulai tidak menghargai kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah kesulitan dan tantangan hidup. Dan ini yang harus kita waspadai, saudara. Hari-hari ini, waktu-waktu seperti ini, kita mudah untuk komplain dan mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Karena kita melihat segala sesuatu tidak bergerak kemana-mana, tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita, dan kita mulai lebih melihat masalah dan kesulitan semua jauh lebih besar daripada kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sudah jelas-jelas tiap-tiap hari kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Yang sudah jelas-jelas dari awal hidup kita dipimpin, dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita sampai saat ini. Seolah-olah semua itu lenyap dengan pergumulan yang saat ini kita lihat. Karena itu saudara, kita harus waspada. Jangan kita lebih melihat masalah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Di situ juga mereka mulai membandingkan dan akhirnya mereka teringat akan sesuatu yang namanya the good old days. Saat ini saudara, kita memang semua sedang tergiring, terbawa kepada sesuatu yang namanya the new normal. Nah, dalam saat yang sama saudara, kita semua lebih cenderung untuk mau kembali kepada old normal. Di sisi lain, saya sadari bahwa masih banyak orang pada masa ini memandang bahwa new normal yang sekarang ini kita hadapi, new normal yang sekarang ini sebenarnya abnormal, sebenarnya nggak normal. Karena melihat situasi dan kondisi, dan kita mulai membandingkan dengan sebelum masa pandemi ini, bahwa itulah yang normal, yang ini nggak normal. Saudara, saya mengerti dan kita bersama-sama sadari bahwa masa pandemi ini ada banyak hal yang juga berubah. Ada banyak hal yang juga mengalami kesulitan, mengalami kemerosotan, mengalami kerugian, dampak di dunia ekonomi, finansial, bisnis, usaha, perdagangan, semua juga banyak yang terganggu, banyak yang kolaps. Kita sadar akan hal ini, saudara. Namun di sisi yang lain juga ada hal-hal yang terjadi di mana ada area-area yang tidak kalah penting dalam hidup kita selain dari usaha, bisnis, dan ekonomi. Ada area-area lain yang sama pentingnya, bahkan tidak kalah pentingnya, yang dapat kita teliti apakah benar yang dulu itu normal dan yang sekarang itu abnormal. Apakah itu benar? Saudara, dulu kita pergi pagi, kita pulang malam, kita bangga dengan segala kesibukan kita, dengan segala kegiatan, aktivitas kita yang tiada pernah hentinya. Yang mengakibatkan kita jarang ada di rumah, kita jarang meluangkan waktu dengan keluarga, kita jarang berkomunikasi, dan kita seolah-olah yang kita kejar adalah prestige, yang kita kejar mungkin barang-barang branded, walaupun utang semakin menumpuk, tetapi kita mengejar pertemuan-pertemuan kongko di kafe dan lain-lain untuk sosialisasi, walaupun hanya basa-basi, tetapi kita melihat bahwa ini yang terjadi sebelum pandemi itu, saudara. Kita tidak cukup waktu untuk berdoa, kita tidak cukup waktu untuk beribadah, apalagi memikirkan
makna kehidupan yang sejati. Seolah-olah hidup kita semua ini berputar di dalam pekerjaan, di dalam kesibukan, di dalam kesenangan, di dalam segala hal yang membuat kita tidak lagi mampu melihat apa yang terpenting di dalam hidup ini. Bahkan saudara, dulu kita ibadah dengan suasana musik yang hebat, suasana musik yang hingar-bingar, lampu sorot yang canggih, teknologi multimedia yang hebat. Bahkan kita juga sibuk melayani, kita sibuk terlibat aktivitas kaum ibu, kaum bapak, arisan dan segala macam, dan melakukan banyak hal ini dan itu untuk gereja. Namun pada akhirnya saudara, kita tidak mendapatkan apa-apa untuk kita bawa pulang. Yang kita bawa pulang adalah kepenatan, capek, komunikasi yang kurang, bahkan tidak jarang orang-orang yang aktif melayani, rumah tangga juga terganggu, bahkan rumah tangga juga bisa tergoncang. Dan bukan hal yang jarang kita lihat, hal yang sering cukup kita lihat, bahwa ada banyak orang yang kita tahu melayani dan lain dan sudah tidak melayani lagi. Dan kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang Tuhan izinkan seperti ini, orang-orang yang beraktivitas, yang melayani, itu tidak bertumbuh, tidak berbuah, bahkan hidup kita juga tidak bergerak kemana-mana. Dan kita lihat saudara, apakah semua ini kita sebut itu normal? Mari kita tinjau kembali, mari kita pikirkan kembali bersama-sama saudara. Atau justru sekarang, di mana kita berada di sebuah kondisi, kita dapat berkumpul dengan keluarga, kita lebih mudah mengangkat telepon, menjawab telepon, kita lebih mudah menemukan ketenangan, lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu untuk melihat hidup kita. Kita lebih mudah dan mulai kita berbicara mengenai hal-hal yang esensi dalam hidup ini. Kita dapati kita sekarang beribadah mungkin tidak seperti dulu. Kalau kita dulu beribadah, wow, persiapan, pakai baju, dandan, segala macam glamor, tas dan segala penampilan harus wow dan segala macam. Namun sekarang kita dapati diri kita beribadah hanya di ruang tamu di rumah, sendiri, sederhana, tidak harus banyak gaya dengan segala sesuatu yang menjadi kosmetik dan perlengkapan. Hal-hal yang seperti itu kita menemukan waktu di mana hanya kita dan Tuhan, dan kita kembali belajar bahwa kita belajar mengenai arti ibadah yang sesungguhnya. Kita mulai hidup belajar efisien, belajar kembali untuk hemat dan menata pola hidup kita. Mengingat restoran-restoran sudah tidak banyak lagi yang menerima dine-in. Maka banyak yang harus to go, bungkus, makan di rumah dan lain-lain. Kalau kita mau memperhatikan saudara, masa ini seperti masa-masa padang gurun, di mana Tuhan menggiring kita domba-dombanya, umatnya, dan Tuhan mulai kembali re-educate kehidupan kita. Tuhan kembali mengajarkan hal-hal dasar dalam hidup kita. Seperti dia duduk di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah tempat yang kosong, dia berdua dengan kita dan dia berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang penting bagi hidup kita. Dia mulai kembali mengajar buat hidup kita dengan dia katakan, "Nak, kamu mulai harus belajar seperti ini, nak, seperti ini, seperti ini." Dan ini yang terjadi, seperti seorang bapak mulai belajar kembali mengajar anaknya. Saudara, dalam waktu ke depan ini mungkin saya akan bikin seri yang kedua. Dan apabila saudara nanti di rumah, kalau saudara di rumah ada waktu yang available, yang kosong, saudara bisa baca kitab bilangan dan seterusnya. Saudara, kenapa Tuhan pimpin bangsa ini keluar dari Mesir, dan Tuhan kembali mengajar bangsa ini untuk hidup, how to live, mengajar kembali
Civilization mengajar kembali saudara norma-norma hidup. Di mana kalau saudara baca kitab bilangan itu keluar dari sebuah pengertian numbers. Karena ada 3 jenis sensus yang dikerjakan. Di awal waktu keluar dihitung. Karena nanti akan mengalami mau ada perang melawan bangsa yang di tengah jalan mereka akan hadapi. Jadi harus ada sensus yang dikerjakan, harus dipilah-pilah bilangan. Makanya namanya bilangan karena ada sensus yang terjadi dan sensus ini yang terjadi 3 kali. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menata bangsa ini dan mereka di dalam mereka berjalan ini ada polanya, ada tata caranya, saudara. Ada 12 suku yang harus berjalan bersama dan pada saat yang sama mereka harus membangun bait kemah Allah, kemah pertemuan di tengah. Dan itu semua diatur begitu rupa dan kemah ini menghadap ke timur dan yang tinggal di kemah yang menghadap ke timur dari kemah bait Allah ini saudara adalah Musa dan para Lewi. Itu berbicara bahwa orang kalau mau ketemu Tuhan, masyarakat rakyat Israel kalau mau ketemu Tuhan harus melalui pemimpin pada masa itu. Walaupun 2000 tahun setelah itu Yesus datang dan Tuhan memberikan akses yang baru, kita semua bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi masa itu kita melihat ada sebuah pola bahwa Tuhan menguduskan orang-orang yang akan melayani buat Tuhan. Salah satunya kaum Lewi. Saudara kalau baca kitab Ulangan dan seterusnya itu gambaran bagaimana bangsa ini diajar, dididik oleh Tuhan sedemikian rupa saudara. Tapi memakan 40 tahun berbicara mengenai satu generasi. Satu generasi saudara. Kalau kita sekarang mungkin banyak mengeluh, oh presiden begini, presiden ini begini, orang-orang banyak begini. Kalau mau merubah sebuah bangsa itu at least 1-3 generasi mesti dirubah. Pola pikir dan semuanya saudara. Dan ini yang Tuhan kerjakan satu generasi. Maksudnya 40 tahun, gak semua orang yang dari Mesir keluar itu masuk ke tanah Kanaan. Hampir 90% lebih orang gak ada yang masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa. Kecuali Yosua dan Kaleb dan generasi baru yang lahir di perjalanan. Generasi baru yang lahir di perjalanan. Yang baru lahir di perjalanan ini yang Tuhan bisa ajar lebih daripada orang yang sudah keluar dari Mesir. Orang yang mindsetnya sudah terbentuk kaku dengan segala gaya Mesir. Saudara bisa melihat segala tingkah laku mereka saudara. Nah itu hati yang keras, hati yang gak mau dirubah oleh Tuhan, akhirnya makan sendiri konsekuensinya. Tuhan buat berputar sedemikian lama saudara. Nah kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Mari kita pikirkan ulang saudara. Apakah yang sekarang ini justru sebenarnya normal yang baru adalah normal yang baik bagi kita saudara. Nah kita harus melihat. Tadi yang pertama kita tahu Tuhan izinkan padang gurun, peristiwa padang gurun, pengalaman padang gurun, supaya Tuhan memurnikan hidup kita. Apa yang Tuhan murnikan, apa yang Tuhan bersihkan adalah semua masa lalu yang tidak berkenan. Masa lalu yang tidak berkenan dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua yang dibersihkan oleh Tuhan juga adalah persungutan. Saudara, marilah jadi orang yang mudah untuk mengucap syukur. Untuk mengeluh tidak perlu diajar saudara. Kita semua sangat mahir dalam mengeluh. Segala kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, gak usah diajar, gak usah dikasih tahu. Kita apa saja dapat kita keluhkan. Ini gak benar, itu gak benar, segala macam kita bisa keluhkan. Dan saudara, keluhan itu sebuah sikap atau sebuah respon dari rasa tidak tahu berterima kasih. Keluhan merupakan satu respon dari sikap kesombongan, tidak tahu berterima kasih. Itu yang keluar akhirnya ngeluh. Nah, bagaimana kita merubah ini? Daripada kita mengeluh, marilah kita mengucap syukur. Karena di tengah segala sesuatu kita hidup di dunia yang
tidak sempurna. Karena itu untuk apa kita mengeluh? Karena memang tidak ada yang sempurna, saudara. Kita mengeluh karena mungkin rekan bisnis kita seperti ini, seperti itu, menipu dan lain-lain. Oke, tapi jangan kita terjebak dan tenggelam di dalam persungutan sekian lama, saudara. Segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, semua tidak ada yang sempurna. Tapi marilah kita melihat kepada Tuhan bahwa ada banyak hal yang kita masih bisa syukuri. Ada masih banyak hal yang kita masih bisa ucapkan syukur kepada Tuhan. Kesehatan kita, kekuatan kita. Saya percaya dalam masa-masa ini banyak orang juga hidupnya berat sekali, saudara. Mungkin pekerjaan saudara terganggu, mungkin jam kerjamu banyak terganggu, banyak terpotong. Mungkin bahkan saudara kehilangan pekerjaan. Mungkin anak-anakmu mulai bertingkah, anak-anakmu mungkin mulai bersikap melawan dan segala macam. Tapi ingat, saudara, daripada kita terjebak di dalam keluh dan mengeluh, mari kita memandang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, terima kasih, at least saya masih ada tempat buat tinggal. At least saya masih sehat, masih kuat untuk bisa mencari pekerjaan yang baru. Setidaknya anak saya masih ada dengan saya. Setidaknya saya masih bisa bicara dengan dia. Setidaknya masih ada sesuatu yang saya dapatkan. Mari kita cari sesuatu yang kita bisa ucapkan syukur, saudara. Karena dari situ akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melalui masa yang sukar ini. Nah, kita percaya, saudara, hal ini tidak semudah apa yang kita bicarakan saat ini. Tetapi saya percaya apabila kita ada kemauan dan usaha, Tuhan yang akan beri kekuatan. Tuhan yang akan beri kekuatan. Yang kedua, saudara, yang terakhir, bagaimana Tuhan mengizinkan pengalaman masa padang gurun ini dalam hidup kita. Adalah masa padang gurun adalah masa pembentukan. Masa padang gurun adalah masa pembentukan dalam hidup kita. Saudara, kita lihat masa pembentukan, a people to be formed. Waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, di dalam benak Tuhan, yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan lihat adalah there are people to be formed. Adanya orang-orang yang harus dibentuk oleh Tuhan. Orang-orang yang harus diproses oleh Tuhan. Dan itulah juga yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apabila kita diizinkan masuk ke dalam sebuah peristiwa atau pengalaman padang gurun, saudara, Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau mengeluarkan sesuatu yang indah dalam diri kita, saudara. Dan karena itu kita lihat lagi bahwa a culture to be created, sebuah budaya kerajaan Allah mau diciptakan oleh Tuhan. Itu makanya ada kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, semua itu berbicara mengenai apa yang terjadi, saudara, pada masa Tuhan memimpin bangsa Israel semua keluar dari tanah Mesir. Seperti bangsa ini diajar lagi, dilatih lagi. Seperti seorang bapak gembala yang mengajak dombanya keluar, anaknya, why don't we have a cup of coffee and we talk? How about your life? Hal yang seperti ini, saudara. Satu quality time yang diluangkan oleh bapak dengan anaknya, oleh mama dengan putri perempuannya, di mana bisa bicara. Ini sebenarnya yang Tuhan kerjakan dengan bangsa Israel. A people to be formed, a culture to be created, and an identity to be bestowed. Dan sebuah jati diri, identitas yang Tuhan mau bangkitkan dan Tuhan mau resmikan dalam bangsa ini. Menjadi umat kepunyaan Tuhan. Karena itu, saudara, menjadi umat kepunyaan Tuhan penting bagi kita untuk mengetahui siapa kita. Ada dua hal yang paling berharga dalam hidup kita, saudara. Dua momen. Satu, momen di mana kita dilahirkan. Kedua, momen waktu di mana kita tahu mengapa kita untuk apa kita dilahirkan.
Jadi ada dua waktu yang sangat berharga dalam hidup kita. Waktu kita dilahirkan dan waktu kita tahu untuk apa kita dilahirkan. Karena kalau orang tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia akan menghabiskan hidupnya berputar-putar tanpa dia tahu dia harus jadi apa. Nah, ini akan menolong kita mengetahui identitas kita. Saudara, pada saat kita diciptakan setelah Tuhan menciptakan jagat raya dan isinya. Yang artinya Tuhan gak ciptakan Adam untuk membuat Taman Eden, enggak. Taman Eden Tuhan yang bikin. Tapi Tuhan ciptakan Adam untuk memanage Taman Eden. Memelihara Taman Eden itu. Dan pada saat Tuhan menciptakan manusia, manusia ini the crucial being in between. Makhluk yang diciptakan di antara ciptaan Tuhan yang pertama, jagat raya, dan di antara iblis. Bukan Tuhan menciptakan iblis, tapi iblis merupakan sebuah bentuk pelanggaran dari ketidaktaatan malaikat yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi manusia muncul di tengah, di antara apa ciptaannya Tuhan dan kuasa kegelapan. Karena itu saudara, Tuhan menciptakan manusia setelah Tuhan menciptakan jagat raya dan isinya. Karena itu Tuhan mau manusia itu menjadi representatifnya Tuhan. Wakilnya Tuhan. Karena kalau kita menjadi wakilnya Tuhan, jangan kaget dengan segala pergumulan hidup. Pergumulan hidup dan tantangan kesulitan itu hal yang biasa. Kita representasinya Tuhan. Orang kalau diutus sebagai embassy ke sebuah negara, maka ada banyak hal yang harus di-adjust oleh orang tersebut. Dia menjadi wakil daripada negara di negara orang. Dan itulah kita. Karena itu gak perlu heran kalau ada kesulitan dan segala kepahitan hidup, segala pergumulan. Karena itu yang memang kita harus hadapi, mengingat identitas kita sebagai representasi daripada Tuhan, wakil daripada Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan saudara, di dunia ini tidak ada lagi yang sempurna. Jadi jangan kaget dengan segala kejahatan, segala bentuk-bentuk dosa. Justru kita harus kaget tiap pagi kita bisa bangun, melihat muka kita, rupa kita, kita melihat ada orang berdosa yang hari ini Tuhan masih izinkan hidup. Itu yang luar biasa. Mari kita kaget dengan segala bentuk kebaikan yang kita bisa alami dari hidup ini. Dari situ kita melihat bagaimana Tuhan membentuk bangsa Israel ini saudara. Nah kita akan baca lagi Ulangan 8, sekarang ayat yang ketiga dan yang keempat. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Puji Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ini yang terjadi saudara. Peristiwa pengalaman padang gurun merupakan sebuah momen di mana Tuhan sedang mengajari kita seperti orang tua, seperti papa mama sedang mengajari anak-anaknya. Dan dikatakan saudara,
Di situ dikatakan dari ayat yang kedua bahwa selama 40 tahun dengan maksud yang baik merendahkan hatimu, mencobai atau menguji engkau. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Bahkan akhirnya dikatakan, dan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, right on this passage, saudara, tepat di ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ini yang dikutip dari apa yang ditulis oleh Musa. Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Saudara, bangsa Israel ini sudah ratusan tahun, sudah generasi demi generasi, sudah menemukan kenyamanan di dalam kesengsaraan mereka. Walaupun mereka diperbudak, mereka hidup susah, tapi mereka makan gratis, saudara. Mereka bisa makan apa saja. Dalam ayat-ayat yang lain dikatakan mereka ingat terhadap segala macam daging, segala ubi, segala bengkoang, segala bawang dan lain-lain, semua mereka teringat itu di Mesir. Mereka bisa makan, dan sekarang mereka hanya makan mana. Dan akhirnya ada satu saat mereka mengeluh, dan akhirnya Tuhan kasih makan daging sampai muntah-muntah, sampai belum selesai dikunyah udah ada daging lagi, dan banyak yang mati pada masa itu. Karena apa, saudara? Bagi mereka nggak apa-apa hidup seperti ini. Yang penting mau makan ada, mau bersenang-senang ada, biarin hidup susah, hidup diperbudak oleh dosa nggak apa-apa. Yang penting nggak ada yang ganggu aku di sini, so don't bother me, I will not bother your business. Jadi istilahnya, saudara, mereka sudah convenient, sudah rasa nyaman, dan mereka nggak mau berubah dalam hidup mereka. Dan Tuhan melihat itu, Tuhan pimpin bangsa ini keluar, dan Tuhan memberikan treatment buat mereka. Oke, kamu mulai hari ini kamu makannya berubah ya, pola makanmu berubah. Bukan saja Tuhan memperhatikan masalah spiritual, tetapi masalah fisikal, masalah jasmani pun Tuhan perhatikan, saudara. Karena yang namanya perubahan hidup bukan hanya menyangkut apa yang terjadi dengan fisik dan jasmani kita, tetapi apa yang terjadi dengan pemahaman, pikiran, hati, dan emosi perasaan kita. Itu yang Tuhan akan rubah. Jadi di sini Tuhan mau bangsa ini merendahkan hatimu, dan engkau harus sadar bahwa sepanjang tahun-tahun perjalanan bangsa ini, pakaian orang Israel gak ada yang rusak, saudara. Itu sendal gak ada yang rusak, bahkan dikatakan kakimu tidaklah bengkak. Kalau kita saat-saat ini traveling, mungkin kemana, ke Indonesia ada kita mungkin yang 18 jam, 12 jam traveling, kaki-kaki udah mulai bengkak. Tapi ini, saudara, dikatakan bahwa pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Apakah itu bukan bentuk pemeliharaan Tuhan, saudara? Nah, saya beberapa waktu yang lalu memang istri saya pulang dari bekerja sempat ditabrak dari belakang oleh orang lain, dan puji Tuhan istri saya selamat, nggak ada luka apa semua. Namun mobil di belakang itu hancur, bagasinya masuk ke belakang, total loss ya, saudara. Hal yang menurut saya menarik yang saya belajar saat itu adalah kami memang memiliki kendaraan ini sudah cukup lama, khususnya kendaraan yang dipakai oleh istri saya itu sudah cukup lama, dari tahun 2006, dan kendaraan ini sendiri diproduksi tahun 2001. Jadi saudara bisa pikir sudah berapa lama. Dan saya sendiri, karena salah satu hobi adalah di otomotif, saya juga cukup memelihara dan melihat. Dan waktu saya lihat mobil itu seperti itu, saya seperti berkata kepada mobil ini, wah, tugasmu sudah selesai ya. Terima kasih kalau selama tahun-tahun ini engkau sudah melayani keluarga kami.
Padahal ini benda mati, saudara. Padahal ini benda mati ya. Tapi ada sesuatu dalam hati saya seperti saya bicara sama benda mati. Benda mati ini gitu kayak, wah, mesin masih bagus, semua masih bagus. Sudah 200 lebih mile dan masih layak bisa dipakai terus. Kita pikir mau kasih sampai anak kita yang perempuan bisa drive lagi kali gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Kita pikir juga sampai cicilan mobil yang satu lunas tahun depan Maret baru kita bisa ganti mobil yang satu ini. Tapi ternyata Tuhan punya plan lain. Tapi satu yang saya lihat, seperti saya ada kontak dengan, wah ini, mobil ini benda mati saudara. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan pelihara keluarga kita, sekian lama gak pernah ada apa-apa. Maksudnya ini baru the first accident yang istri saya juga alami ya. Dan mobil ini juga gak pernah seperti ya mungkin mogok ya iya, tapi nggak di jalan terus mati gitu nggak. Mungkin di tempat parkir ya karena aki atau baterainya soak, that's it. Nggak ada major thing yang bikin kita tuh gimana. Tapi satu hal dari situ seperti Tuhan lagi melihat bahwa itulah tangan pemeliharaan Tuhan. Kalau nggak pernah kena tiket, mobil nggak pernah rusak, nggak pernah kena tiket, nggak pernah accident tuh saudara, itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan saya lihat ini sesuatu yang wow. Waktu saya baca mempersiapkan firman Tuhan ini, saya lihat tuh pakaianmu gak besar, sendalmu gak gini. Saya tiba-tiba teringat, wah kayak mobil itu gitu saudara. Mobil itu masih bisa di-drive, tapi saya lihat wah. Dan saya lihat wah, seperti Tuhan pelihara semuanya. Dan Tuhan pelihara ini karena saya tahu bahwa kita juga bukan punya uang yang berlebih dan bagaimana juga saudara, semua pas dengan ukurannya, dengan kebutuhan kita. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan di area-area mana yang Tuhan jaga kita saudara. Dan sampai saat ini juga walaupun ada COVID dan lain-lain, istri saya masih bekerja, enggak dari rumah harus pergi. Dan saya juga awal di rumah tapi sekarang juga harus kembali lagi dan terekspos juga dengan banyak orang dan lain-lain. Kita khawatir, wah gimana kalau kena, segala macam kita punya kekhawatiran. Tetapi kita melihat saudara, tangan pemeliharaan Tuhan sungguh sangat ajaib. Dan kita juga, kita khawatir tapi kita percaya Tuhan, we don't have choice. Dan kita percaya inilah yang Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Dan dari situ itu yang Tuhan mau kerjakan saudara. Ada banyak kali mungkin kita bertumbuh di keluarga yang puji Tuhan baik, berkecukupan segala sesuatu. Kita dididik jadi orang yang kamu mesti mandiri, mesti semua diurus sendiri, semua mesti jadi anak yang ini, jadi problem solver dan semua kamu cukup pintar, kamu begini. Semua baik saudara. Tapi ada masa-masa dalam hidup kita bahwa kita cenderung untuk mau mengerjakan semua dengan kekuatan dan dengan kecerdasan kita. Oh I know, saya tahulah ini mesti begini, di sini mesti diurus, insurance dan segala macam kita mesti tahu seluk-seluknya, lubang-lubangnya kita mesti tahu, kita mesti gini. Kita pikir kita nih hebat, kita pikir kita terima informasi dari orang lain. Wah mesti begini ya, iya kalau hidup di Amerika nih mesti tahu lubangnya pak, kalau begini. Semua baik saudara. Tetapi apabila kita hanya mengerjakan yang itu saja dan kita nggak melibatkan Tuhan yang pimpin, bahkan tanya Tuhan, this is good or not? This is according to your will or not? Kalau semuanya main kita putuskan sendiri, kita jalan sendiri, kita langsung bikin itu, bikin ini semua berdasarkan apa yang kita tahu, kita hebat, kita pintar. Oh kita sekolah kok, kita tahu, kita sudah belasan tahun, kita lihat teman kita bisa begini semua segala sesuatu. Tapi kita lupa mengandalkan Tuhan, tapi kita lupa kita untuk bawa kepada Tuhan, maka nggak heran saudara, jangan marah sama Tuhan kalau ada sesuatu yang terpentok dan Tuhan izinkan something terjadi, karena mungkin kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Karena mungkin kita juga terlalu over pede gitu.
Terlalu percaya akan kekuatan kita sendiri sampai kita lupa akan kemampuan Tuhan. Sampai kita lupa, oh iya. Dan kita melihat saudara, pada saat kita juga ngurus insurance dan lain-lain, memang kita ngurus semua itu kita cari yang paling affordable. Tapi untungnya ada uninsured. Tapi kita nggak masukin, oh ada rent juga termasuk di cover dan lain-lain, nggak ada. Nah tapi pada saat kita pikir, wah ini untuk menunggu semua urusan insurance yang mungkin bisa takes to a month. Jadi kita pikir bagaimana, mau nyewa mobil lagi, ada uang semua yang dikeluarkan. Tapi ada orang yang digerakkan Tuhan untuk bisa menolong kita dan meminjamkan kendaraan buat kita. Nah itu di luar kita punya, wow. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan memelihara. Gak pernah terlepas. Itu kita gak pernah minta, gak pernah cari. Kita lagi pikir, berapa ya, berapa minggu itu ya, kali berapa, waduh besar juga gitu. Belum nanti udah mulai cicilan yang baru, ini bagaimana DP-nya nggak. Kita pikir ini lagi pandemi kayak gini saudara ya, jadi semua kan juga serba terbatas, serba susah. Tapi Tuhan langsung, Pak ini ada ini, mau pakai nggak? Oh boleh deh gitu. Walaupun mobil yang pertama saya cek juga, karena kebetulan dipinjam juga, mungkin usianya tahun 98, saya bilang wah ini juga tua juga gitu ya. Tapi ya udahlah, saya oke bersihkan, saya mau lihat mesinnya, saya pikir ganti oli dulu sebentar. Pas lagi dicek lihat gini, wah radiatornya ada bocor. Akhirnya nggak jadi, kita kembalikan. Ya udahlah kita sewa aja deh. Tapi sebelum itu orangnya bilang, ini ada yang lebih ini aja, yang pakai yang ini aja deh. Tapi itulah bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan saudara. Saya menceritakan dan share kesaksian ini, mungkin bagi saudara hal ini ya hal sederhana yang nothing ya saudara. Tapi bagi saya belajar ini semua pemeliharaannya Tuhan. Bahwa setiap persimpangan hidup kita saudara, yang sebenarnya kita bisa, udah ini aja gitu, nanti pasti Tuhan kasih uangnya dan lain-lain. Kita kadang saudara, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, mencobai Tuhan Allahmu adalah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Dengan kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang mencintai saya, kalau Tuhan mengasihi aku, ini Tuhan tolonglah cicilan ini, Tuhan tolong ini aku ada ini mesti diselesaikan dan lain-lain. Tuhan mencintaimu saudara, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi kalau Tuhan sudah lakukan itu semua, baru kita mengeluh, kita berkata dan masih bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau sayang sama aku. Tuhan bilang, ini kepalamu habis kejedot di mana? Kamu bilang kalau aku sayang sama kamu, I gave my only begotten son for you. And yet you still bragging about that and tell that I don't love you? Think again. Kalau dalam saat itu kita masih begitu, kalau Tuhan engkau berkuasa, saudara, come on. Itu namanya mencobai Tuhan Allahmu dengan memaksa melakukan sesuatu atas nama firman-Nya. Tuhan ini tertulis di sini, tapi hidup kita dan sikap hati kita nggak menghormati Tuhan. Tiap-tiap hari kita nggak datang sama dia, kita berdoa, Tuhan hari ini terima kasih, Tuhan adakan hari yang baru, Tuhan masih berikan pekerjaan, walaupun bosnya aku udah sebel setengah mati, tapi Tuhan masih kasih pekerjaan. Sehari ini saya mau pergi dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, kalau tiap-tiap hari kita bisa nyatakan kebergantungan kita sama Tuhan yang model seperti itu, sebelum mulut kita berkata, Tuhan aku minta, sebelum kita bilang itu, sudah disediakan sama Tuhan, saudara. Sebelum kita bilang, oh ini ada kebutuhan, Tuhan sudah atur semua, Tuhan sudah orchestrate semua sedemikian rupa untuk menolong kita. Disitulah kita belajar, saudara, masa-masa padang gurun ini untuk merendahkan hati kita. Siapakah kita ini, saudara? Masih dikasih segitu kebaikan Tuhan luar biasa buat kita. Tuhan bisa pakai banyak orang, Tuhan bisa pakai orang yang lain daripada saudara, daripada saya. Tapi yang menjadi respon kita harusnya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang apa adanya begini, kami mau mengucap syukur.
Saudara, mari ucapkan syukur. Walaupun mungkin dalam bulan ini keuntungan keuntungan tokomu mungkin gak seperti tahun yang lalu. Keuntungan dagangmu, bisnismu mungkin gak seperti tahun yang lalu. Mungkin apa yang sedang engkau lakukan saat ini tidak sebanding dengan dulu, yang normal yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Tapi yang Tuhan izinkan sekarang, actually dia mau mengajar kepada kita untuk benar-benar kita punya kaki yang kuat, saudara. Mungkin yang tahun-tahun yang lalu sebelum ada pandemik ini, yang dulu kita sebut normal, kita pikir kita kuat. Tapi kena angin sedikit kita goyah karena kita gak punya kaki, gak punya fondasi iman yang kuat. Tapi sekarang Tuhan ajar kita back to basic. Bagaimana kita berdiri di hadapan bersama dengan Tuhan, menghadapi hidup yang banyak tantangan dan kesukaran ini. Bagaimana kita berdiri, karena semakin hari tantangan gak akan semakin menjadi lebih ringan, tapi lebih berat. Tetapi justru di dalam itu semua, apabila kita lemah, disitulah kekuatan Tuhan akan dinyatakan, saudara. Amin, saudara. Disitulah kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Semakin rasa kita tidak berlayak di hadirat Tuhan, kita tidak mampu, di saat itulah Tuhan akan bilang, you are someone because I'm with you. Kita adalah orang dan umatnya yang sudah ditebus, saudara. Dan dari situ kita belajar bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa dan pergumulan dalam hidup ini. Bagaimana kuasanya dinyatakan. Dan kita percaya, saudara, pemeliharaan Tuhan itu terjadi tiap-tiap hari. Saudara, dalam hidup kita, kesulitan-kesulitan, saudara, sering kali memisahkan orang-orang yang besar dari orang-orang yang kecil. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan kesulitan terjadi karena apa, saudara? Di dalam kesulitan-kesulitan itu seringkali memisahkan orang yang besar, yang bermental pemenang dari orang yang kecil. Ada sebuah cerita seorang petani kentang di Amerika, saudara. Petani kentang ini di sebuah tempat, ada beberapa petani kentang, dan tiba masanya panen. Dan banyak petani kentang mengumpulkan kentang-kentang mereka. Dan sebelum mereka masukkan ke truk mereka yang hendak mereka jual hasil panen ini di kota, mereka pisahkan di beberapa keranjang besar-besar. Pisahkan kentang yang kecil dan kentang yang besar. Dipisahkan, wah begini. Tiba-tiba ada seorang bapak petani kentang, dia langsung ambil semua hasil panen dan dicampur aja jadi satu semua, udah plek di keranjang-keranjang yang tersedia. Orang mulai melihat, Pak, kok nggak dipisahin? Udah, tenang aja, saya tahu kok yang saya buat. Dia kumpulkan, dia campur semua, dia angkut langsung ke truk. Dia lihat, wah orang-orang ini lama kerjanya kalau pakai dipisahkan dan lain-lain. Saya campur aja semua, sudah campur di basket-basket, di keranjang-keranjang. Setelah itu dia langsung masukkan ke truknya dia. Nah, in the meantime yang lain masih bekerja memisah-misahkan. Bapak petani ini sudah siap semua, walaupun tercampur yang kecil dan yang besar kentangnya, dia pergi ke kota untuk menjual. Dan seperti biasa, petani-petani yang lain itu menggunakan rute yang lebih pendek, jalan yang potong kompas yang pendek dan yang jalannya bagus, baik. Tetapi bapak ini justru mencari rute yang memutar dengan jalanan yang berbatu-batu, saudara. Jalanan yang berbatu-batu dan jelek-jelek. Dan dia lewat di jalanan itu. Dia agak percepat sedikit. Dan dia mulai mendengar ini hukum alam sudah mulai bekerja. Saudara. Ternyata di keranjang-keranjang itu, kentang-kentang ini mulai berlompatan. Dan yang kecil mulai jatuh ke bawah. Dan yang besar mulai terangkat ke atas. Karena jalannya berbatu-batu. Sampai di pasar,
Waktu dia jual semua lihat, wah Bapak kentangnya, semua keranjang kentangnya besar-besar. Inilah saudara, di dalam hidup ini kesulitan-kesulitan Tuhan pakai sering kali untuk memisahkan dan membentuk saudara sesungguhnya menjadi manusia-manusia yang besar, manusia-manusia yang kuat. Kita sadar waktu-waktu ini, saat-saat ini ada banyak hal mulai berubah. Sistem perdagangan mulai berubah, gaya orang membeli mulai berubah, customer behavior mulai berubah. Tapi justru dalam saat ini saudara, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, kalau saudara tidak mengeluh, saudara terus mengucap syukur, dan saudara tahu, saudara percaya bahwa saudara sudah melakukan firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberi saudara hikmat. Tuhan akan memberikan saudara satu kemampuan untuk melihat opportunities demi opportunities. Satu kesempatan. Tuhan akan membawa saudara untuk melihat kesempatan membuka peluang bisnis yang baru. Untuk menyediakan bagaimana servis jasa yang baru. Dan segala hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada dan sekarang baru ada saudara. Dan itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai mental yang besar saudara. A fighting spirit, orang yang tidak mudah menyerah. Bahkan mereka akan mulai berpikir, justru dari sini saya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Nah dari situ kita mulai belajar saudara. Justru Tuhan izinkan di sini, Tuhan merubah satu dunia sedang dirubah oleh Tuhan. Satu dunia sedang dimasukkan ke padang gurun untuk mulai dilihat mana orang yang besar, mana orang yang kecil, mana orang yang mau berubah, mana orang yang mau taat, mana orang yang mau setia, atau orang yang maunya orang kerdil, orang kecil, orang yang maunya gampang, orang yang mudah tersinggung, mudah marah, orang yang cepat menyerah. Orang-orang seperti ini tidak akan tahan lama saudara. Dan tidak akan berjalan panjang sejarah hidupnya. Karena seperti ini. Dan kita melihat saudara bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dari sini kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apabila di dalam masa-masa ini kita semua ada di dalam masa pengalaman padang gurun, mari saudara kita taat, kita berserah. Apabila dia mau membentuk kita, kita taat, kita ikut saja apa yang Tuhan mau. Kita ikuti apa maunya Tuhan. Tuhan sedang mau menjunan kita, dia mau membentuk kita. Dia mau menghasilkan, dia mau memurnikan hidup kita. Dia mau mengeluarkan apa yang menjadi kuasanya yang sudah dia tanam dalam diri kita. Dia mau keluarkan itu dari hidup kita saudara. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya tahu jalannya tidak mudah saudara. Tetapi satu hal yang saya mau kita semua sama-sama melakukannya. Mari kita taat dan berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan menyerah, pantang menyerah. Kita taat dan berserah kepada Tuhan. Karena saat-saat ini Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau mengajar kepada kita. Dia mau membersihkan kita dan mengurapi kehidupan kita kembali saudara. Terima kasih, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama saudara. Kita datang kepada Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Saya mau ajak kita semua berdoa. Dimanapun saudara berada saat ini, saudara berada di rumah, saudara berada di mobil, dimanapun saudara berada. Saat ini, mari kita sama-sama tenangkan hati kita, kita tundukkan mata kita siap untuk berdoa. Namun sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian bersama-sama, haleluya. Ku yakin saat ku meminta, ku tenang saat kau berfirman. Hidupku hanya di
disediakan bagiku. Ku ditebus dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku ditebus dan dipulihkannya. Ku ditebus dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Tuhan, hidup kami ada hanya karena perkataan-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu yang membentuk kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dari firman-Mu tercipta segala sesuatu. Dan inilah kami Tuhan saat ini. Apabila Tuhan mengizinkan kami ada di dalam masa dan pengalaman padang gurun. Kami tahu jalan yang kami hadapi saat ini berat. Kami tahu situasi dan kondisi tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami percaya kami akan lalui ini semua bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kalau Tuhan izinkan masa padang gurun ini ada dalam hidup kami, berarti Tuhan mau membentuk kami. Tuhan sedang mengajar lagi kepada kami. Tuhan mau membuat hidup kami dimurnikan kembali. Segala motivasi yang tidak baik, segala sikap hati yang belum berkenan akan dirubah oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan menuntut respon daripada kami untuk juga mau berserah, mau taat dan mau tunduk di bawah pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bahkan di dalam apa yang mereka pakai, pakaian, sendal mereka semua tidak ada yang berkekurangan. Kami percaya kalau itu Tuhan pelihara, Tuhan juga lebih peduli dengan keberadaan hati dan roh mereka. Karena itu di tengah-tengah suasana pandemik seperti ini Tuhan, kami menaikkan hati dan tangan kami kepada Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan ada beserta dengan kami. Biarlah kami terus boleh sadar dan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Apabila Tuhan izinkan kesulitan terjadi, Tuhan sesungguhnya lagi mau membuat kami menjadi orang-orang yang besar, lagi membuat kami orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang diligent, yang tekun, dan yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ada di sebuah proses yang Tuhan izinkan. Karena itu Tuhan, kami mau berserah dan kami mau membuka segenap hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita bersuka cita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam hidup kita, boleh kita renungkan siang dan malam, bahkan berbahagialah mereka yang merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan. Dan setelah ini saudara, ada beberapa hal yang akan diumumkan di dalam rangkaian pelayanan dan kegiatan dalam gereja Faithful International Church. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Samuel Gosal yang akan memimpin kita di dalam pengumuman. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita diberkati kembali dengan firman Tuhan yang luar biasa, gereja di padang gurun. Beberapa waktu yang lalu saya melihat news tentang Black Lives Matter. Kalau kita lihat Black Lives Matter, ternyata nggak semua black people supporting that. Dan
saya merasa walaupun pada dasarnya sejarah orang-orang hitam itu ada kaitannya dengan slavery, tetapi ternyata banyak orang-orang yang black yang merasa itu tuh history, nothing to do with me anymore. Firman Tuhan pada hari ini menuntut kita untuk belajar di dalam kesusahan kita untuk kita tuh berbuah. Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk supaya orang-orang Israel berbuah dengan kesulitan, kesusahan, kehidupan yang sangat berat. Tuhan mau mereka berbuah dan menjadi orang-orang yang kuat. Dan melihat news di dalam kejadian-kejadian yang baru saja berlalu tentang Black Lives Matter, ternyata orang-orang hitam yang menunjang atau mendukung Black Lives Matter itu saya lihat seperti orang-orang yang nggak berbuah. Orang-orang yang berbuah justru orang-orang yang black yang merasa kita bukan hidup di zaman slavery anymore. So forget about that and keep going with our life as human being, not as black or white. Dengan firman Tuhan pada hari ini kita juga bisa melihat ada orang yang di dalam padang gurun dan menggerutu, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun itu? Apa di padang gurun ini ada kuburan seperti di Mesir? Orang-orang ini masih tetap melihat ke belakang di mana mereka itu hidup di zaman di mana mereka masih di Mesir. Mereka nggak bertumbuh, tetapi orang-orang yang bertumbuh akan tetap hidup seperti apa yang Tuhan mau, berbuah. Saya pernah bekerja di satu cleaning service di mana saya tuh sebagai sales dan saya dikasih seperti seorang pembantu gitu yang membantu saya untuk estimate atau memberi harga gitu. Jadi itu seperti asisten. Dan saya diperkenalkan dengan orang ini dan selama perjalanan ke tempat-tempat yang saya harus pergi, saya baru sadar kalau orang yang akan menolong saya ini ternyata dia itu bekas convicted criminal. Tetapi dari percakapan yang kita lakukan, saya baru sadar juga kalau dia tuh a newborn Christian. Jadinya dia adalah convicted criminal yang telah diselamatkan Tuhan. Dan dia nggak melihat itu seperti itu tuh sebuah beban yang dimana dia tuh semua ini beban untuk dia, yaitu convicted criminal dan pekerjaannya nggak begitu besar bayarannya. Very happy person. Dan mau melihat hidup itu seperti berkat yang Tuhan kasih kepadanya. Di dalam kehidupan ini kita banyak bertemu dengan rekan-rekan atau teman-teman segereja misalnya, yang satu selalu menggerutu dan yang satu happy go easily. Yang satu merasa, wah saya takut orang ini bilang saya ini kurang, nggak ada uang atau bagaimana. Sedangkan yang nggak ada uang aja nggak pernah bilang kalau dia tuh takut kalau orang akan melihat dia sebagai orang yang nggak punya uang. Jadinya firman Tuhan pada hari ini memberikan kita satu contoh kehidupan di mana orang-orang Israel diberikan Tuhan kehidupan yang begitu susah sehingga mereka tuh bertumbuh kuat di dalam kesusahan itu. Kita adalah umat-umat Tuhan yang harus tumbuh di dalam kehidupan yang susah di padang gurun itu. Kehidupan di padang gurun yang berat itu seharusnya memberikan kita sesuatu kekuatan yang kita nggak pernah lihat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang untuk orang-orang yang bukan makan makanan bayi lagi, tetapi untuk orang-orang yang telah memakan makanan yang keras, yang bertumbuh, yang tahu akan
firman Tuhan yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Dan saya berharap saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini yang luar biasa. Dan seperti biasa saya masuk di dalam pengumuman untuk saudara-saudara yang ingin memberikan perpuluhan. Saya bisa undang saudara-saudara untuk masuk di dalam website kita adalah faithfulfic@gmail.com, faithfulfic@gmail.com, dan bisa melakukannya melalui Zelle atau Venmo. Sekali lagi, saudara-saudara bisa masuk di dalam website faithfulfic@gmail.com dan melakukannya melalui Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang ingin memberikan berupa cek atau cash, bisa memberikan kontak pada saya. Nomor saya tertera di dalam slide saudara atau device saudara. Saudara bisa memberikan call kepada saya dan saya akan menolong saudara untuk bisa memberikan perpuluhan saudara kepada FIC International, Faithful International Church. Dan setiap hari Rabu dan hari Jumat, FIC juga mengadakan Praying the Hours untuk semua hal-hal seperti untuk negara Amerika, untuk negara Indonesia, untuk saling mendoakan satu sama lain, untuk yang sakit atau yang memerlukan doa. Saudara-saudara bisa ikut di dalam doa kita bersama-sama pada hari Rabu dan hari Jumat pada jam 8 malam. Dan kita setiap hari Sabtu ada care group di dalam Zoom care group, itu setiap Sabtu pada jam 5 sore. Oke, seperti biasa saya selalu mendukung saudara-saudara untuk selalu saling mendoakan satu sama lain. Jangan lupa membawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi, supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya. Juga bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia, dan negara Israel. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pastor Semi. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Amin. Ya, baik, puji nama Tuhan saudara. Atas nama gereja dan jemaat Tuhan di tempat ini, saya juga mengucap syukur atas persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dari Bapak Ibu Saudara yang sudah kami terima, baik melalui Zelle, Venmo, atau cash ataupun cek. Kami bersyukur Tuhan masih memelihara dan menyertai kita semua. Kami juga bersyukur saudara bahwa dalam suasana pandemi yang seperti ini, saya melihat ada jemaat-jemaat yang justru diberkati Tuhan, yang justru mendapatkan promosi, yang mendapatkan kenaikan jenjang dan lain segala macam, atau juga yang salesnya bertambah, dan banyak hal yang mereka bisa achieve dalam pekerjaan. Saya melihat bahwa itu merupakan sebuah pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya juga mengucap syukur buat jemaat-jemaat Tuhan yang pekerjaannya masih dipelihara oleh Tuhan. Juga buat saudara yang jemaat yang sudah menemukan pekerjaan yang baru, kami juga mengucap syukur. Dan siang ini juga kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan menyembuhkan Pak Sugi, suami daripada Ibu Sinta Minata. Di dalam sakitnya sudah disembuhkan Tuhan. Kami juga terus akan berdoa untuk Pak Teddy Suhartono. Sudah ada banyak perkembangan, tapi kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan buat ibu-ibu yang lain, tante-tante yang lain juga kita mengucap syukur. Kita juga akan berdoa setelah ini buat Ibu Vera yang juga sedang sakit, biar Tuhan juga memelihara. Puji nama Tuhan saudara, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur atas semua persembahan, perpuluhan yang sudah kami terima. Kami percaya jemaat memberi dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati hidup mereka. Kami mengucap syukur kalau
Tuhan boleh memberkati dan memberikan banyak hal dalam pekerjaan dari beberapa jemaat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas kesembuhan buat Pak Sugi, suami daripada Ibu Sinta. Kami juga terus berdoa untuk Pak Teddy Soehartono. Kami percaya ada banyak perkembangan yang baik. Kami terus berdoa disempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Vera ya Tuhan. Vera Wilcox yang sedang sakit, kami percaya pemeliharaan Tuhan juga ada buat Ibu Vera di dalam masa-masa perawatannya. Mungkin beliau merasa sendiri, kami berdoa biarlah pemeliharaan Tuhan, kasih setia dan tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan boleh memberkati dan menyembuhkan Ibu Vera di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat jemaat-jemaat kami yang masih mempunyai pekerjaan maupun juga yang baru mendapat pekerjaan. Kami juga bersyukur atas semua jemaat kami yang senior-senior, ibu-ibu, tante-tante yang masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan di dalam masa-masa ini, di dalam pelayanan kami untuk membawa gereja ke dalam dunia ini dengan online service seperti ini. Kami berdoa biar tiap minggu Tuhan pakai, ada urapan Allah, ada kuasa Allah, di mana firman Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada, akan diberkati Tuhan. Bahkan akan menyentuh banyak jiwa, orang-orang yang belum mengenal Kristus akan mengenal Kristus lewat online Sunday service, bahkan juga lewat daily devotion T180 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kegiatan pelayanan dalam gereja ini, care group, jam-jam doa Rabu dan hari Jumat jam 8 malam Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati dan pakai gereja ini menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, kekasih-kekasih Kristus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, kasih setia anugerahnya yang luar biasa menyertai engkau. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, engkau merenungkannya, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sekolahmu. Dan biarlah berkat Ishak, Abraham, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pemeliharaan dan kekuatannya dengan rohnya yang kudus akan memperlengkapi dan menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Biarlah berkat, anugerah, kemurahan Tuhan menyertai engkau di dalam kehidupan dan di dalam apapun yang engkau kerjakan. Sampai kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.